ngajarin yang nggak bener loh ya. Enggak. Ini berarti nggak ada hewan buas lain. Nah, kalau yang serius nih ya, ada biawak. Biawak di sini biasanya mereka hidup di sekitar kolam. Ini namanya kolam gunting. Udah berapa lama pacarannya? Tembak. Kalau kakak mau nggak jadi pacar aku? Enggak gitu. Ada karen. Biawak sih dia. Mau yang biawak apa yang satu lagi? Apa satu lagi? Oh ini Ini apa, Kak? berbaunya ya bisa jalan tuh ya? Tutur danau, naik perahu di danau kolam gunting. Mau nggak sih? Boleh nggak sih, Kak? Boleh nggak sih, Kak? Nah, kalau naik danau ini Bayar 25.000. ada tiketnya lagi. Nggak apa-apa. Nanti untuk turnya ini 20 menit. Lama. Nggak usah. Nggak jadi deh. Lanjut. Makan. Pohon aja ya. Makan nggak? Belum makan nggak? Ada nggak pohon yang bisa dimakan di sini, Kak? Masuk pohon bisa dimakan. Kelilingnya 20 menit. 20 menit. Singkat sekali. Ini udah selesai di depan. Enggak, masih panjang. Oh, masih panjang. perjalanan. Tahu bu. Lembayung. Lembayung. Keren ya berarti ya? Ini Sungai Ciliwung ya. Oh, Ciliwung. Nah, kalau misalnya sering lihat di berita ini Jakarta kena banjir. Ini berenang nyampe ke Jakbar itu. Oh iya. Iya. Sampai Jakarta. Berapa lama kira? 5 jam kemudian, 6 jam kemudian kira-kira ya. Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan itu airnya tinggi sekali. Tembus di Cideng ntar. Sini yang jakpus tuh. Nah ini juga nembus suara kira kira. Nah ini nembus Ciliwung. Enggak, ini nembusnya di sini doang. Kali motong-motongin kayu kali, motong-motongin kayu kan. Apa? Tuh dia motong-motongin Kita kayu emang tugas. Nah, itu emang sengaja dipotong. Gawe, emang Kalau gawe. pohonnya kalau pohonnya sudah tua. Nah, sudah Taman keropos baru Sujana Kasan. Di Taman Sujana Kasan, Bapak Sujana Kasan ini pemimpin atau kurator pertama orang Indonesia. Karena sebelum beliau, Kebun Raya Bogor ini dipimpin oleh orang Belanda. Oh, Sujana Kasan adalah orang Indonesia yang Orang pertama Indonesia menjadi kurator di Jerman. Bos-boy ya, Karena bos-boy ya. dia suka Indonesia tuh apa? Nah, Jerman ini dulu ditugaskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi yang mengelola sebenarnya kolonial Hindia Belanda, tapi waktu itu Renoir pada waktu itu memang kebangsaan Jerman, tapi bekerja untuk Belanda. Ngantuk ya. Kakaknya Menikmati Kebun Raya Bogor anjing indah banget Masa sumpah. biasa. Saya mau minum. Nih kak, Boleh, minum dulu, Kak, minum dulu, Kak. siap, makasih. sama enggak? Saya lagi. Nah ini kiri lah Bang Padel Kak. Sama kaca. Apa ya, Bang Kaca? Pernah masuk ke rumah kaca? Nah, ini isinya anggrek semua. Anggrek. Kalau yang cewek-cewek mungkin biasanya suka bunga-bunga ya. Ini di dalamnya ada koleksi anggrek, kira-kira ada sekitar 500 spesies anggrek. Itu lagi nggak berbunga ya? Nah, ini pembibitannya kalau di sini. pembibitan. Oh di dalam situ coy. Iya. Itu di situ di pot banyak sekali. Ada di Edelweiss dalamnya. kagak di situ? Edelweiss nggak ada. Nggak boleh. Edelweiss di atas gunung. Itu Panas kalau Taman di sini. Anggrek berarti deket CP ya. Iya, dekat CP. CL. Nah, anggrek di sini ini semuanya berasal dari Indonesia, dari Nusantara. Nusantara. Respect. Asli. Ada juga yang berwarna-warni, biasanya sih Ngelingker teman-teman gini, bisa dipelihara di rumah ya. Ini kenapa ngelingker gini? Kenapa? Memang jadinya seperti ini. Pohon mulet. Pohon Nah yang Rafflesia Arnold Rafflesia Purnomo Arnoldi. tuh ya. Arnoldi. Emang itu chef, emang chef Arnold Purnomo. Oh iya. Apaan sih? Oh iya, disambung-sambungin ya. Gue lagi fokus Jadi, lagi. Kayak nama-nama akpol. Rafflesia Arnoldi ada Iya. di Kebun Raya. Gimana kak? Di mana itu, Kak? Mekar ya sekarang ya. Oh. Posisinya kita nggak lewat sih sebenarnya. Oh dia lagi tertutup ya? Halo Bang. Belum mekar. Posisinya sekarang lagi tidur juga enggak, lagi mekar juga enggak. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Gitu. Yang Kalau tidur tengah juga mekar bagus ya soalnya ya. Iya. nggak kelihatan. Gini. Banget pohonnya. Heeh. Kak, bagus banget pohonnya Kak. Yang mana? Kak udah tadi penasaran deh Kak. Itu pohon dama. Kak Iya. penasaran deh. Kalau lagi nggak musim hujan ini disiraminnya Disiram. manual semua. Iya, disiram juga. Manual. Kayak pakai mobil gitu pakai truk ya. Pakai itu mobil truk yang bawa air tangki. Kenapa nggak pakai helikopternya Kak biar langsung semuanya? Enggak. Helikopter. Kadang kita menyediain juga selang yang panjang banget. Nanti selangnya dikasih lubang-lubang kecil supaya airnya bisa nyebar. Sampai ke rumput-rumputnya juga harus disiram.
Semuanya ya. Semuanya nih, semua area yang di sini pada saat musim kemarau panjang ya. Iya. Nah, di sini pernah ada kejadian nih. Aku nanya serius ya, tapi kejadian kayak kita kan nggak sengaja. Gimana beda? Ngerinya ada kejadian kayak gitu. Kak, ini sama Boleh ajak orang serah. 100. Lah katanya 2 grup nggak jadi? Kayak di satu cerita aja kita. Orang tua kayaknya, orang tua dari para pembuli ini adalah Jerry dan TP. Cewek cowok bisa. Enggak, jadi kan ceritanya ini anaknya banyak. Oh. Ini perkumpulan orang tua gitu. Perkumpulan orang tua. Ya. Oke. Bos yang dulunya pesuruh Yakuza saya. Wow. Ya. Scene 1 setnya di mana, Mike? Scene 1 setnya di tadi itu lapangan yang kosong itu pan. Lihat ke sini kita lewat tuh. Apa? Pokoknya yang rumput. Boleh. Kalau biasanya ada meja-mejanya gitu. Ada nggak sih tempat duduk gitu? Ini? Oh, sini juga boleh nih, scene 1 ini. Terus scene 2 berarti kan scene-nya tuh dia ingin hidup tenang, dia punya anak. Mantap. Bisnis sawit kita yang ada di Kalimantan, Mas Tete, itu masih butuh banyak perhatian. Karena sawit itu akan kita berikan kepada anak-anak kita. Betul. Makanya kita harus mendidik mereka supaya mereka bisa menjadi penerus, pewaris dari perusahaan kita ini, Mas Tete. Perusahaan kita terlalu besar. Apakah mereka mampu? Itu sempat menjadi keraguan saya, Mas Tete. Tapi sepertinya kita perlu bekerja sama dalam mendidik dua putra kita. Apa lu? Buah halaman nih. Betul ya? Mana tim kontinya nih? Ada. Dialog. Dapet dia dialog. Terpotongin coy. Potong tengah aja tuh, potong tengah. Bagaimana pabrik kita yang ada di Guangzhou, Cina itu? Mas TP, Kamu jangan terlalu banyak berpikir tentang pabrik kita. Itu sudah aman. Lebih baik kita pikirkan bisnis sawit kita yang ada di Kalimantan, Mas TP. Udah, bisa dulu lah. Oke. Cover. Baru nanti tiba-tiba Picong datang. Rolling and action. Bagaimana tentang pabrik kita yang ada di Guangzhou, Cina itu? kau jangan terlalu banyak pikir tentang pabrik kita yang di Cina itu. Lebih baik kita berpikir tentang pabrik perusahaan sawit kita yang ada di Kalimantan itu. Rolling and action. Mas TP, kau jangan terlalu banyak berpikir tentang pabrik yang di perusahaan sawit kita yang ada di Kalimantan itu, Mas TP. Sekarang kaget, Brevi tiba-tiba masuk. Kagetnya? Sorry, Brevi masuknya dengan kondisi apa? Marah? Marah. Tapi mereka nggak tahu kan kalau gua Siapa gitu? mafia. Iya dong. Mereka nggak tahu lu siapa. Ya. Terus? Siapa orang miskin ini gitu. Baru abis Brevi marah bawa jod, ntar ibu sama Acoy datang. Gitu. Terus terakhir baru lu masuk. Akhirnya gue terakhir banget tuh. Iya, lu terakhir. Ini katanya pada saat Oh, gue ditampar lu. Yeay. Keluar kau miskin. Tampar ya? Iya gitu. Berarti gue datangnya kayak mau klarifikasi aja baik-baik. ya. Rendah dulu berarti. Coba gimana dulu, kagak ada apa langsung gitu. Reading. Jadi ini masuk nih. Set. Gue langsung masuk deh, Nah. pembicaraan. Masuk set. Mau klarifikasi gak ada apa. Orang tua segala macam. Apa nih? Video. Remehin dia karena lu berdua orang powerful ceritanya kan. Nah lu berdua itu kerja sama gua bos gedenya nih. Ternyata gua ini dulu pesuruhnya dia.
gitu. Ya. Ayo, Rudi, sini Rudi. Udah luka-luka lagi dong. Kamarnya gitu aja ya, kaget aja. Oh berarti bagi kliponnya yang satu ke dia tuh berdua, buat berdua. Lo taruh tengah aja nggak tuh? Iya, taruh meja aja tuh. Taruh sini aja biar ini deh. Tuh ya. Nah, udah. Oh, lo dari situ ya. Berarti agak kencang tuh suaranya. Iya. Lu berarti ngobrol dulu. Kalian ngobrol dulu berarti. Baik terakhir tuh. Tidak usah memikirkan kita sawit. Kamera rolling and action. Lebih baik kita memikirkan tentang perusahaan sawit kita yang ada di Kalimantan itu. Siapa? Gembel dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa anak saya dibully oleh anak kalian? Penjaga! Usir mereka! Jaga apa? Mana para penjaga? Lihat anak saya. Jelek. Ini adalah ulah dari anak-anak kalian. Bukan urusan kami. Kata dulu. Kita ngambil dari ini, yang kelihatan ini. Dari sana. Sini. Dari masuk. Mutlak yang edit ya. Lagi ngedit. Salah. Konti ya. Ya. Dan kota Ancol memutuskan untuk bertobat dan menjalani hidup yang tenang karena ia sudah menjadi ayah. Tetapi tanpa ia sangka dua, anaknya ternyata menjadi korban bullying oleh sekelompok pemuda yang terafiliasi dengan mafia Bram. Mantan anak buahnya yang sekarang menjadi penguasa kota AA Ancen saat ini. Ego banget lo. Ini doangnya nggak bisa lo sampai ancur bola biliar. Jadi kelar nih main kita. Oh. Gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Gimana sih? Ngambil itu doang nggak bisa? Ini mau apa sih? Lu kencengin. Kenapa kamu Rudi? Tadi di kerumunin ayah Sama siapa? sama teman-teman di sekolah. Anaknya ayah mesti kembali. Jangan ayah kan sudah bertobat. Gak apa-apa, aku tidak apa-apa. Ayo ikut ayah. Bagaimana dengan pabrik kita yang ada di Guangzhou, Cina itu? Mas Tepe, kamu jangan terlalu banyak berpikir tentang pabrik kita, itu sudah aman. Gembel dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kalian telah membuli anak saya, Rudi. Lihat tingkah anak kalian. Rudi. Gua orang kaya, lu orang miskin. 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 Gua orang. Astagfirullahaladzim. Kau tahu tempat ini yang kau datangi ini adalah tempat kekuasaan dari Bos Bram. Jangan sampai aku kembali. Ada apa ini? Bos Bram! Bram! Bos! Bram. Setelah ku tinggalkan legasiku, tidak bisa kau urus anak-anak ini. Maafkan aku, Bos. Kali ini ku beri kau maaf dan kesempatan. Tapi kau harus menyuruh semua anak-anak buahmu meminta maaf terhadap anakku Rudi. Semuanya! Minta maaf pada Rudi!
Siap. Brand road-nya. Ceritanya aneh tadi. Kamera salah anjing. Lama banget sih ngentot. Konten mendidik, nggak mendidik coy. Gimana anjing? Akhirnya bapaknya nampar anaknya. Terus buat apa kau bela anjing? Bego.